Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yunita Octavia. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini saya share lagi video terbaru saya. Nah ini saya videonya diawali mau bikin sambal apa ya kalau namanya di sini nih, ikan betutu ya teman-teman, karena dia itu kalau bahasa Indonesianya itu sering orang bilang digeprek gitu ya teman-teman. Jadi ikan ini ikan lele bakar yang saya beli di pasar, udah seminggu yang lewat ya teman-teman ya. Cuman saya masih apa namanya itu simpan di dalam kulkas. Jadi saya mau bikin apa saya pun bingung ya teman-teman ya. Akhirnya kita teringat ada ke rumah keluarga waktu itu. Dia bikin sambal ikan seperti ini ya teman-teman. Jadi saya coba di rumah, cuman cabenya saya rebus dulu ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang nggak suka pedas, maksudnya itu yang nggak begitu pedas ya, lebih baik cabenya digoreng aja teman-teman. Kalau yang seperti saya bikin ini cabenya pedas banget, tapi untuk yang penyuka pedas lebih baik cabenya direbus seperti saya ini, terus diulek, baru dimasukkan ikan seperti ini teman-teman. Ikan ini ikan apa namanya itu? Ikan asap apa ikan bakar kalau nggak salah ini ya teman-teman, lele bakar gitu. Jadi dijual di pasar waktu itu, saya pengen coba gitu ya. Kalau teman-teman itu saya lihat kayaknya ikan ini ya teman-teman, ikan P gitu ya teman-teman ya. Tapi saya di sini ikan lele ya teman-teman ya. Jadi ikan lele ini saya rendam sebentar supaya lembut. Terus udah lembut, bisa disuir-suir seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini ada 3 ekor yang saya beli waktu itu 1 ons. 1 onsnya itu sekitar 15.000 kalau nggak salah ya teman-teman, karena udah lama. Jadi ini kita bikin seperti ini saja ya teman-teman. Setelah ini nanti saya mau goreng lagi ya teman-teman ya, tapi saya mau ulek dulu sambalnya sama ikannya ini ya teman-teman. Jangan terlalu halus ya teman-teman ya, cuman diulek-ulek sedikit-dikit aja gitu ya. Biar dia itu tercampur. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah bikin seperti ini, atau yang belum, boleh dicoba ya teman-teman. Rasanya itu emang mantap sekali, karena saya udah coba ya teman-teman, maksudnya udah ngicipin gitu ya. Saat saya ngedabing ini saya udah mencoba sambal ini ya teman-teman. Jadi rasanya emang mantap. Kalau yang suka pedas buat seperti saya ini, tapi kalau yang nggak suka pedas boleh digoreng aja cabenya ya teman-teman ya. Jangan dibikin seperti ini. Nanti kepedasan ya teman-teman. Ini saya saja sebenarnya nggak bisa makan pedas. Saya nggak nyangka ya teman-teman, karena ini baru pertama saya coba. Karena ini kan sebenarnya saya cabenya pertama direbus. Terus rencana saya itu sebenarnya mau digoreng dulu teman-teman cabenya, baru saya ulek gitu ya. Tapi saya pengen coba yang ini dulu. Besok lain kali saya akan coba digoreng ya teman-teman. Ini sebenarnya saat saya goreng ulang cabai ini sebenarnya harus agak lama ya teman-teman ya, biar cabenya itu emang benar-benar matang, jadi nggak pedas teman-teman. Ya seperti inilah hasilnya ya teman-teman ya. Masakan saya hari ini hanya satu menu itu saja. Kebetulan hari ini suami saya nggak bawa bekal untuk kerja ya teman-teman, karena ada acara perpisahan kepala bandara. Sebenarnya saya juga diundang sama ini kepala Dharma Wanitanya ya teman-teman. Cuman ketua Dharma Wanita mengundang saya karena saya baru ngikut tahun ini. Makanya saya nggak ikut ya teman-teman. Saya ikutnya arisannya saja, tapi saya belum bisa datang.
karena belum ada kostumnya ya teman-teman ya. Jadi biarlah suami saya saja yang ikut serta karena dia emang kerja di sana ya teman-teman. Jadi suami saya hari ini nggak bawa bekal sebab di sana ada acara ya teman-teman ya. Kalau bawa bekal nanti nggak kemakan ya bekal yang dibawa ya teman-teman. Makanya hari ini saya masaknya agak siangan. Terus selesai selesai masak, saya langsung cobain teman-teman. Setelah nyuci piring, saya ambil nasi, terus saya makan dulu. Saya cicipin, rasanya emang enak dan mantap, pas rasanya takaran yang saya bikin ya teman-teman ya. Cuman kalau keluarga suami saya itu pakai eh, belimbing uluh itu, nah teman-teman, belimbing itu asam belimbing ya teman-teman ya. Cuman di sini kebetulan nggak ada, jadi saya nggak masukin itu ya teman-teman. Dan saya juga nggak tahu juga cara ngolah untuk asapnya itu, mau direbus dulu atau langsung aja diulek, nggak tahu juga ya teman-teman. Jadi saya nggak coba yang itu, saya cobanya yang ini aja dulu ya teman-teman ya. Ini saja sudah mantap rasanya. Ada terasa rasa terasinya ya karena saya masukin terasi satu ya teman-teman. Bisa dicoba ya teman-teman ya. Semoga ada ide buat teman-teman yang ingin masak nantinya ya teman-teman ya, bisa dicoba. Oh mantap sekali, apalagi ada kerupuk, ada telur dadar ya teman-teman ya, itu enak sekali rasanya. Dan setelah saya cobain makan nasi tadi, saya lanjut nih teman-teman mau nyetrika. Kebetulan setrikaan itu banyak. Belum saya setrika ya teman-teman. Saya takut nanti setrikaan ini menumpuk. Kalau udah menumpuk banyak-banyak nanti sayanya juga yang kecapean. Saya nggak bisa duduk lama. Pinggangnya itu bisa sakit ya teman-teman. Makanya ini saya guyur-guyur. Jangan sampai satu keranjang itu penuh ya teman-teman ya. Oh ya, sambil nemani saya nyetrika, saya mau nanyain kabar teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan yang sedang diuji sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, segera diberi kesembuhan, bisa beraktivitas seperti biasa. Amin amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman saat nonton nih video saya lagi pada ngapain nih? Apa lagi masak juga? Atau lagi nyetrika? Ayo teman-teman, buat teman-teman yang eh, tim nyetrika, ayo semangat untuk nyetrika ya teman-teman, jangan ditumpuk-tumpuk. Nanti bisa encok ya teman-teman ya, kalau setrikaan ditumpuk-tumpuk terus kita duduknya lama sekali berjam-jam ya teman-teman. Ini saya sekarang udah terapkan kalau sekali nyuci itu langsung disetrika teman-teman. Karena nanti takutnya saya itu pinggangnya sakit. Daripada pinggang sakit lebih baik saya kerjakan lebih awal ya teman-teman. Kalau pinggang sakit itu teman-teman berdiri saja susah rasanya ya teman-teman ya. Jadi lebih baik ini diguyur-guyur walaupun hanya sedikit ya teman-teman ya. Jadi pakaian kita itu nggak numpuk-numpuk gitu. Nah, untuk video saya kali ini mungkin durasinya panjang sekali ya teman-teman, sampai saya kebingungan mau ngomong apa lagi ya teman-teman ya. Karena video kepanjangan itu kalau misalnya saya nggak bikin video panjang, nanti jam tayang saya itu lambat naiknya ya teman-teman. Jadi lebih baik saya bikin video yang durasinya agak panjang, walaupun mungkin agak membosankan kali ya teman-teman, liatin saya yang lagi nyetrika.
Dan setrikaan saya itu emang banyak, cuman banyaknya itu harus diguyur-guyur, jangan sampai menumpuk seperti gunung ya teman-teman ya. Daripada dilewatkan, lebih baik saya videoin gitu ya teman-teman. Sebenarnya sih saya malas untuk videoin saat nyetrika. Nah, nih nyetrikanya udah selesai ya teman-teman. Saya mau bersihkan halaman rumah ini. Mohon maaf ya teman-teman untuk awal video yang seperti ini. Videonya itu agak miring gitu ya teman-teman, karena saya buru-buru meletakkan kamera dan tripodnya. Jadi saya nggak perhatiin begitu ya teman-teman ya, untuk kameranya. Jadi agak miring. Kelihatan rumah saya itu miring sekali ya teman-teman. Ini untuk yang kedua atau yang ketiga kali ya saya itu nyapu halaman rumah ini ya teman-teman. Sebenarnya ini udah dirondam sama suami saya. Cuman untuk yang bagian tengah ini enggak ya teman-teman, rumputnya dibiarin tumbuh seperti itu. Kalau dirondap semua nanti semuanya pada mati ya teman-teman ya, rumput-rumputnya. Saya nggak bisa ngebersihin rumput ini teman-teman karena dia tebal. Terus saya takut di dalamnya itu, takutnya nanti ada kalajengking atau apa ya teman-teman. Jadi saya nunggu suami saya yang bersihin. Kalau suami saya yang bersihin kan sat-set aja gitu ya teman-teman. Kalau saya mau ngebungkuk seperti itu aja, nanti takut pinggangnya encok teman-teman. Kalau duduk lama pun juga nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi biarlah nanti suami saya yang pangkas rumput-rumput yang di tengah ini, masih panjang-panjang ya teman-teman. Kalau untuk yang di pinggir-pinggir sudah dirondap. Nah, ini sampah-sampah di depan ini banyak ya teman-teman, sebab di jendela itu kan kamar depan ya teman-teman. Anak-anak itu kalau sudah habis jajan, buang sampahnya ke depan sini teman-teman. Makanya sampah menumpuk di depan. Jadi saya itu malu kalau dilihat ya orang yang lewat. Jajanan anak-anak itu sampahnya terlalu banyak di depan ini ya teman-teman ya. Makanya harus disapu dulu. Saya jarang sih sebenarnya untuk nyapu halaman ini. Kita buka ruang depan ini pun juga jarang ya teman-teman ya. Semenjak ada monyet yang lewat di samping rumah saya itu ya teman-teman ya. Jadi takutnya nanti kita kepergok gitu ya teman-teman, ada monyet yang lewat. Jadi daripada dia ngejar kita, lebih baik sekali-sekali aja saya buka untuk pintu depan ini. Nah, ini video saya mungkin cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Nggak panjang-panjang, nggak banyak aktivitas lainnya. Cukup sampai di sini dulu video saya. Bisa diambil manfaatnya ya teman-teman ya. Jangan diambil yang buruk-buruknya ya. Ambil yang bagus-bagusnya saja. Semoga video ini menghibur teman-teman di saat waktu luangnya ya teman-teman. Semoga juga teman-teman gak bosan untuk mampir ke video saya. Jangan lupa ya teman-teman, like, komen, dan subscribe-nya. Ditunggu video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.